yang di kamera saya juga. Oh iya iya. Oh, panggilannya apa? Dipanggil sebagai Juru pelihara aja. juru pelihara. Yes. Oke. Yuk, dua, Halo maju. tiga. Oke, teman-teman, saya ada di Candi Dadi di Kota Tulung Agung, kira-kira ketinggiannya 400 meter tuh. Dan saya bersama dengan yang memelihara, Ya, Andi Christian. Andi Christian tuh. Dan saya dapat banyak keterangan tentang candi ini yang secara ilmiah belum bisa ditentukan jenisnya, strukturnya, atau kronologi untuk memastikan candi ini datang dari tradisi apa. Tetapi yang menarik buat saya, candi ini diberi nama Candi Dadi. Candi yang sudah jadi itu. Kalau kita sebut sudah jadi, artinya ada candi yang belum jadi itu. Dan memang ternyata di kira-kira di bukit sebelah itu ada candi lain. Dan memang dia tidak jadi candi itu. Demikian juga ada tiga candi lain yang juga tidak jadi. Dan keterangan mitosnya sangat menarik bahwa candi ini dalam mitosnya, bukan dalam riset ilmiah, itu semacam trik percintaan di masa lalu ketika seorang putri dilamar dan memberi syarat pada pelamarnya itu, biasanya pangeran dan putrinya pastinya cantik jelita itu. Ini putri yang tidak ingin jadi aspri. Dan putri itu kemudian mensyaratkan bahwa kamu kalau mau melamarku harus buat 4 candi itu. Dan tiba-tiba dia mulai panik bahwa si pangeran justru serius. Mungkin pangeran ini punya pengetahuan teknologi tinggi dan dia bisa mengakali dengan teknologi bahwa candi itu pasti terbentuk. Sementara si putri yakin bahwa nggak mungkin syarat itu bisa dipenuhi. Akhirnya si putri mulai panik. Lalu diakalilah si pangeran ini dengan mengundang ibu-ibu mak-mak kalau nama sekarang itu untuk mulai menumbuk lumpang ya. Nah, seolah-olah matahari terbit dan yang terjadi adalah si pangeran panik lalu dia acak-acak 3 candi yang lain. Kira-kira tafsirnya begitu karena dia kesel cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena tangan yang lain penuh cincin, mungkin begitu. Teman lagi ini. Mitosnya, dan kita lihat ada mitos yang sama juga di jangan gini-gini nanti ketahuan di Prambanan itu. Jadi kelihatannya ada satu paket berpikir untuk menerangkan apa sebetulnya yang kita sebut sebagai perjanjian tuh. Jadi perjanjian kadangkala batal hanya karena seseorang takut mengambil konsekuensinya tuh. Jadi si putri itu kemudian mungkin dapat kutukan juga karena cintanya itu dia gadaikan pada ketidakpastian tuh. Padahal si pangeran itu berupaya untuk dengan tulus meminang dan mengabdikan seluruh pengetahuan dia untuk memperoleh kedamaian hidup dengan menyunting putri. Tapi seringkali kita mengerti kenapa candi ini disebut jadi karena ada yang tidak jadi itu. Jadi adanya candi di sebelah sana yang tidak jadi justru itu yang membuat pengetahuan kita, epistemologi kita tumbuh untuk menerangkan bahwa yang jadi sebetulnya tergantung pada yang tidak jadi. Dan ini bukan soal pilpres ya. Ini soal candi mencandi. Oke, terima kasih teman-teman. Saudara Christian yang berupaya untuk merawat candi ini juga telah menerangkan pada saya latar belakang mitos itu. Sementara ilmu pengetahuan masih bertumbuh untuk menerangkan bahwa Jawa atau Indonesia Nusantara itu kaya dengan pengalaman arkeologis. Di dalamnya ada pesan-pesan moral tadi soal kesetiaan, juga ada persaingan tafsir apakah ini bagian dari kerajaan Majapahit atau sebelumnya tuh. Lalu kita mulai menduga-duga bahwa di dalam politik selalu ada unsur persaingan. Demikian juga di dalam upaya untuk menghasilkan mana kebudayaan yang lebih tinggi, yang lain mungkin dipalsukan. Tapi sekali lagi itulah sifat manusia, sifat kita semua. Dan kita senang bahwa ada keterangan diucapkan dari puncak Bukit Candi Dadi. Saya Rocky Gerong bersama teman-teman mengucapkan selamat mengunjungi Candi Dadi dan rawatlah candi ini bukan sekedar sebagai bagian dari peradaban kita, tapi bagian dari kenangan kita terhadap keadaan masyarakat di masa lalu. Salam akal sehat. Ya. Keren. Oke. Yes. Silakan dimuat di channel Tulung Agung.